Baik, beberapa saat kita di opening dulu bersama Ibu Suci Lestari, Ketua IB Ranting RSUD Haji Bujasin, untuk menyapa rekan dengar di siang hari ini. Silakan Ibu Suci. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Suci Lestari, bidan di Rumah Sakit Haji Bujasin Playhari. Alhamdulillah hari ini kita bisa berhadir untuk menginformasikan seputar pelayanan kebidanan yang ada di Rumah Sakit Haji Bujasin, pelayanan terutama di masa pandemi COVID-19. Pelayanan kebidanan itu merupakan pelayanan yang profesional ya Mas, profesional dan bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi dan atau rujukan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat mendengar kata bidan itu identik bahwa bidan itu adalah sebagai penolong persalinan ya. Betul sekali. Orang yang melahirkan seperti itu. Saya juga mirip seperti itu. Nah, seperti itu kan. Padahal peran bidan itu sangat banyak. Sangat banyak. Jadi bukan hanya sebagai penolong persalinan, jadi seperti itu. Jadi bidan itu bisa sebagai pengelola, sebagai pelaksana, pendidik, kemudian juga bisa sebagai peneliti, seperti itu ya. Jadi bidan itu sangat berperan dalam kehidupan perempuan dan anak. Jadi iya, perempuan mulai dari dia remaja putri sampai dengan dia misalnya dia menikah, kemudian dia hamil, bersalin, sampai dengan pelayanan menopause. Jadi bidan berperan di situ. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya bidan menolong melahirkan seperti itu. Jadi gitu kita informasikan dulu seperti itu. Nah, jadi bidan itu merupakan, kalau di rumah sakit itu salah satu PPA ya. PPA itu profesional pemberi asuhan. Selain PPA yang lain. Nah, PPA yang lain itu seperti dokter, kemudian dokter spesialis, dokter umum, subspesialis, perawat, apoteker, dan juga gizi. Jadi bekerja secara tim seperti itu. Nah, kemudian kami informasikan juga bahwa bidan-bidan kami yang ada di rumah sakit itu adalah bidan yang handal, Mas. Handal. Pasti harus ya. Pasti harus karena kan semua rujukan yang ada di Kabupaten Tanah Laut itu kan ke Rumah Sakit Haji Bujasin ya. Dari desa. Mungkin dideketin sedikit Bu mic-nya, Bu. Di apa? Dideketin. Oh, dideketin. Iya, tangan kan mungkin di sebelah kan. Nah, jadi seperti itu. Terkait pelayanan bidan nih di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Bujasin, Ibu ya, selaku Ketua IB Ranting RSUD Haji Bujasin, apakah dalam pelayanan tersebut Bu ada mungkin beberapa waktu atau berkala dalam mengumpulkan bidan-bidan yang ada di RSUD Haji Bujasin terkait peningkatan pelayanan yang ada di RSUD Haji Bujasin, Bu? Oh iya. Dalam hal peningkatan pelayanan kami mengadakan yang namanya kredensial, proses kredensial. Jadi sebelum kredensial itu ada yang namanya proses asesmen kompetensi. Jadi kami kan asesmen kompetensi bidan. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengupdate keterampilan maupun pengetahuan, apalagi kan di masa pandemi seperti ini berbeda dengan sebelum pandemi. Betul. Nah, jadi ada ekstranya, Bu ya. Ekstranya iya. Jadi pelatihannya itu kan otomatis banyak yang Zoom seperti itu. Jadi kan ada sedikit perbedaan. Jadi seperti itu. Nah, jadi lebih banyak mengikutinya itu kalau misalnya untuk pelatihan itu pelatihan secara secara Zoom. Jadi seperti itu. Ya, bidan ini kan seorang petugas yang mulia, Bu ya. Tapi kalau kita biasa kan didapatkan di klinik-klinik atau di desa-desa ya, itu biasanya
perawatan dari mungkin ibu hamil itu sejak ibu hamil sampai melahirkan. Nah, kalau di RSUD Haji Bu Jasin sendiri Bu, untuk bidan-bidan di sana apakah juga melayani konsultasi seperti itu, Bu? Oh iya, benar ya. Jadi keberadaan bidan kami yang ada di rumah sakit itu kan ada yang di klinik kandungan, Mas. Ada di klinik kandungan. Nah, otomatis di klinik kandungan itu kan pasien-pasien yang datang itu untuk pemeriksaan kehamilan. Nah, untuk pemeriksaan kehamilan, terutama untuk USG mereka kan datang untuk USG. Nah, jadi bidan-bidan kami juga memberikan asuhan kebidanan ibu hamil di situ. Nah, termasuk KB juga, kayak misalnya pemasangan IUD seperti itu. Jadi mereka juga melayani yang bukan hanya yang bersalin aja. Jadi ibu hamil, kemudian KB-nya, kemudian keberadaan bidan di sana juga ada yang di anak sehat, Mas. Jadi perlu saya informasikan di sini bahwa klinik anak sehat yang ada di Rumah Sakit Haji Bu Jasin itu pengembangan nantinya itu akan ke arah tumbuh kembang, Mas. Tumbuh kembang anak ya. Nah, jadi karena ada beberapa, bukan banyak juga sih, ada beberapa jadi anak-anak itu yang speech delay, jadi keterlambatan dalam berbicara seperti itu. Nah, jadi untuk saat ini itu kalau misalnya ada yang seperti kasus itu, ada yang kami konsultasikan ke polipsikolog. Kita punya polipsikolog, Mas. Jadi ada SDM juga di sana, psikolog ya. Jadi kalau misalnya harus dirujuk ke Banjarmasin, berarti kita rujuk ke Banjarmasin ke poli tumbuh kembangnya. Nah, harapannya nanti itu poli anak sehat itu menjadi poli tumbuh kembang seperti itu, Mas. Mudah-mudahan. Iya, amin. Dan tentunya pelayanan di Rumah Sakit Haji Bu Jasin berbeda sekali, Bu ya, saat pandemi dan juga sebelum pandemi ya. Ataupun kita masih nih ya, bukan sesudah nih, kita masih dalam masa pandemi. Jadi sebelum pandemi. Jadi dari masyarakat itu sekarang kan banyak yang takut dulu waktu, apalagi ya kita di bulan Maret ya 2020 kita mulai dengan di COVID-19 ini, Bu ya. Kita mulai, dan ini masyarakat itu yang takut untuk ke rumah sakit. Kita khusus dulu ke untuk yang melahirkan ya, Bu. Jadi bagaimana nih selama COVID kemarin persalinan yang ada di pelayanan di RSUD Haji Bu Jasin, para bidan-bidan ini, apakah masyarakat meningkat ataupun sangat menurun drastis sekali untuk ke rumah sakit, ataupun juga tetap melakukan pelayanan tapi dengan tetap prosedur-prosedur pembatasan yang sudah diatur, Bu? Iya, terima kasih. Dalam masa pandemi apalagi itu kita tercatat di bulan Agustus, Mas. Jadi Agustus itu yang lonjakannya luar biasa ya. Luar biasa. Jadi untuk kasus kebidanan itu selama ini tidak terlalu signifikan penurunannya. Karena apa? Karena kan Rumah Sakit Haji Bu Jasin itu rujukan, Mas. Jadi mau tidak mau itu kan kalau misalnya ada kasus kegawat daruratan yang harus ditangani oleh spesialis, itu mau tidak mau kan harus ke Rumah Sakit Bu Jasin seperti itu. Jadi tapi kan pasien yang datang itu kita benar-benar edukasi bahwa kalau misalnya dia itu ingin melahirkan atau mau bersalin itu kan diperiksa rapid antigen dulu, Mas. Nah, prosedurnya seperti itu ya. Jadi rapid antigen, kalau misalnya itu hasilnya positif, itu untuk sementara itu perawatannya di ruang isolasi waktu itu. Nah, kalau sekarang bidan-bidan kami yang ada di ruang isolasi itu ditarik kembali karena tidak ada pasiennya gitu. Nah, dirawat di ruang isolasi sampai dengan ada hasil PCR-nya seperti itu. Jadi harus cukup kuat juga edukasinya. Karena kan mereka takut. Nah, di ruang isolasi itu kan dia tidak boleh, istilahnya boleh satu orang menunggu, tapi dia yang menunggu itu tidak boleh keluar masuk, harus di situ saja sampai dengan
pasiennya selesai dirawat. Nah, jadi mungkin dia pertimbangannya dia sendiri di ruangan seperti itu kan. Jadi tapi tetap kami edukasi dengan edukasi yang kuat. Nah, mereka memahami itu gitu. Jadi tidak terlalu signifikan Bu ya menurun yang namanya melahirkan mau tidak mau harus ke rumah sakit. Mau harus ke rumah sakit kan. Dan ya, kita rujukan ya kan, rujukan. Betul memang dan itu tadi karena rujukan itu Bu, masyarakat yang beberapa bulan kemarin itu tahun 2020 kemarin itu yang lonjakannya naik itu yang karena rumah sakit rujukan ini yang mengakibatkan banyak orang yang takut untuk berobat ke rumah sakit karena takut dikatakan COVID. Sebenarnya kan kita harus melalui prosedur dulu, tes dulu bagaimana jadi tidak terlalu signifikan menurun Bu ya, tetap dalam normal-normal saja Bu, normal-normal saja Bu ya. Untuk kasus kebidanan. Kasus kebidanan dan juga melahirkan di RSUD Haji Bojasin ya. Baik rekan dengar, Anda kami undang untuk bergabung bersama kami. Silakan apa yang ingin ditanyakan karena hari ini ada Ketua IBI Ranting RSUD Haji Bojasin yang bersama kita. Silakan aja di 0811501234 ya. Dan rekan-rekan Tumorang FM, siaran kami juga bisa Anda ikuti di live streaming kita di tvfm.loudcap.go.id. Ibu Suci, ini kan Bu, kita bidan ini otomatis sangat bersentuhan dengan tumbuh kembang anak ya Bu ya. Karena bidan bukan hanya untuk melahirkan ya Bu ya, tapi mulai dari ibu hamil sampai melahirkan, bahkan sampai menopause ya Bu ya. Nah terkait ini Bu, sekarang kan apalagi Presiden juga menggaungkan banget yang namanya cegah stunting Bu, cegah stunting. Jadi bagaimana peran dari bidan-bidan yang ada di Rumah Sakit Haji Bojasin ini terkait dalam pencegahan stunting yang tentunya sampai Presiden juga berbicara banyak untuk mencegah stunting ini Bu. Silakan untuk di Rumah Sakit. Jadi peran bidan di rumah sakit dalam mencegah stunting ini. Jadi bidan kita itu kan ada yang di ruang perinatologi juga ya Mas ya. Ada di ruang perinatologi, kemudian ada di ruang di poli anak sehat. Nah, di situ kan bayi-bayi sehat yang kontrol di sana. Jadi kita KIE ke ibunya, ke keluarganya, seperti itu. Jadi pasien-pasien yang kontrol itu kebanyakan masyarakat kita itu dia kalau habis melahirkan, ibu yang habis melahirkan mereka berpantang Mas. Jadi mereka pantangan makanan. Nah, jadi seperti itu. Jadi otomatis akan mempengaruhi ASI-nya. Betul seperti sekali, itu kan. Nah, asupannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi masih banyak masyarakat kita yang yang belum mengerti bahwa betul sekali. Ini jangan ya Bu ya. Ini nggak boleh. Apalagi kalau misalnya dikawal sama nenek-neneknya gitu kan. Jadi neneknya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nanti gatal dan sebagainya. Nah, otomatis berpengaruh ke air susu yang dihasilkan. Nah, air susunya kan untuk si bayi itu tadi. Nah, jadi tumbuh kembangnya kan dari yang mulai bayi itu kita edukasi si ibu tadi seperti itu. Jadi sampai dengan jadi banyak bayi-bayi kami itu yang kontrol itu yang kuning, ikterik gitu kan, karena kualitas ASI-nya kemudian kurang juga menjemur. Kalau kurang menjemur mungkin ya di situasi kita saat ini kan sedang musim hujan seperti itu. Tapi yang lebih ininya ke yang kualitas ASI tadi Mas. Itu. Jadi kami edukasi untuk tidak berpantang makan. Jadi mereka mereka masih belum memahami berpantang makan itu tadi. Nah, jadi kalau ditanya ibu berpantang makan, enggak katanya. Ibu makannya seperti apa? Saya makan aja sayur bening, kemudian ikan haruan, gitu kan. Bagus tuh Ibu ya. Iya, padahal yang dimaksud dengan berpantang di sini itu semua makanan yang tidak alergi pada ibu itu silahkan ibu makan. Sayurnya itu tidak hanya sayur bening, tapi boleh saja sayur santan atau oseng
atau pecel atau sate kambing. Boleh Bu ya? Boleh. Asal nggak ada yang berdampak dengan ibunya ya. Iya, Bu, ya? tidak berdampak dengan ibu, tidak ada alergi seperti itu. Jadi kan otomatis kualitas ASI yang dihasilkan itu akan bagus untuk bayinya. Nah, jadi kan kita atasi di masa bayi dulu kan. Betul. Nah, seperti itu. Apa namanya ya? 1000 hari pertama gitu ya, Pak? Iya. 10 hari. Tidak salah nih ya. Iya, tadi saya ingin mengulang nih Bu, poli anak sehat ya Bu ya. Iya, apa saja yang dilakukan di poli anak sehat itu Bu? Apa saja yang dilakukan, apa saja yang kegiatannya di poli anak sehat ini Bu? Baik. Jadi poli anak sehat itu saat ini, untuk saat ini tadi kan Ulun sudah di depan sudah Ulun sampaikan bahwa poli anak sehat ini pengembangannya nanti ke arah poli tumbuh kembang. Jadi untuk sementara ini kami melayani pasien-pasien yang dari ruang perinatologi itu kontrol. Misalnya dia ibunya habis melahirkan, misalnya habis operasi atau melahirkan normal, itu nanti bayinya dikontrol ke poli anak sehat, gitu. Kemudian ada misalnya anak yang mengalami speech delay tadi, speech delay, dan kami juga melayani imunisasi, imunisasi dasar ya, imunisasi dasar seperti itu. Cuman kan kita imunisasi di puskesmas juga ada. Nah ini kalau misalnya mereka mau ke rumah sakit, kita juga melayani. Bu, ada saja Bu ya, siap aja ya. Tapi hari Kamis, Mas, setiap hari Kamis. Karena kan vaksin itu kita buka itu harus, kalau sudah dibuka itu kan jangan sampai berhari-hari. Betul. Makanya kita jadwalkan di hari Kamis itu tadi. Seperti itu. Jadi di poli anak sehat itu bisa imunisasi lengkap bisa di situ Bu ya? Iya, yang dasar. Yang dasar gitu. Iya, tindik bayi juga bisa kalau misalnya pas kebetulan dia berkunjung mau ditindik juga bisa. Seperti itu. Iya. Ini Bu, terkait pelayanan yang ada di Rumah Sakit Haji Bojasin ini, masyarakat kan banyak yang masih ragu, banyak yang masih takut untuk berobat. Jadi apakah benar informasi harus dites langsung saja mungkin ke PCR ataupun antigen? Jadi itu yang masyarakat takutkan. Jadi sebenarnya apa sih? Apakah ada kategorinya kalau ini yang harus di rapid ini adalah orang yang rawat apa gitu loh Bu? Silakan Bu. Mau ke rawat jalan, pasien poli itu kami tidak pernah melakukan rapid, baik itu antibody, antigen ataupun PCR seperti itu. Nah, untuk prosedur rapid antigen itu adalah pasien-pasien yang akan dirawat inap. Rawat inap ya Bu ya. Iya, rawat inap. Rawat jalan enggak? Rawat jalan enggak. Jadi seperti itu. Nah, jadi tolong kami mengingatkan juga untuk masyarakat kita bahwa tetap memakai masker. Jadi tetap kita jaga protokol kesehatan. Jadi memakai masker yang benar, Mas. Jadi kan masker kadang-kadang ada yang di dagu seperti itu kan ya. Di kepala ya. Di kepala. Lepas lagi tuh. Lepas lagi. Jadi memakai masker yang benar seperti itu. Jadi mulut dan hidung itu tertutup seperti itu ya. Walaupun sudah divaksin. Walaupun sudah divaksin. Nah, kita tetap menjaga itu gitu. Jadi jadi saya ingin menginformasikan dulu Mas. Silakan Bu. Menginformasikan. Nah, ini untuk pelayanan rawat jalan yang pelayanan kebidanan ya. Pelayanan kebidanan. Jadi itu di lantai 1 itu ada klinik kandungan Mas. Ada klinik kandungan di lantai 1 ya. Iya, dan klinik anak sehat itu lantai 1 yang berdekatan dengan loket pendaftaran. Jadi dekat. Iya, karena banyak yang masih belum tahu gitu kan, karena ya lumayan besar juga kan. Betul, rumah sakit besar kita, sekali rumah sakit kita. Jadi kalau misalnya belum pernah jadi bingung kan seperti itu. Jadi begitu masuk pintu masuk itu loket pendaftaran, nanti ada pintu yang ke kanan itu, nah itu klinik kandungan dan klinik anak sehat untuk pelayanan yang khusus yang kebidanan ya.
Jadi untuk pelayanan ponek, jadi ponek yang untuk bersalin ya, untuk bersalin yang di awal pasien awal datang itu ada di lantai 2. Lantai 2. Itu berdekatan dengan IGD. Berdekatan dengan IGD. Kemudian ada lagi yang pasien yang VK ya, VK itu ada di lantai 4. Jadi di lantai 4 itu ada VK, kemudian ada perinatologi. Nah itu ada bidan-bidan kita di sana. Kemudian ada ruang nifas. Ruang nifas itu kan untuk yang perawatan setelah melahirkan atau setelah habis operasi melahirkan atau habis kuret yang seperti itu. Nah itu ditempatkan di ruang nifas di lantai 4. Lantai 4 tuh ya. Iya, di lantai 4. Jadi seperti itu. Jadi bagi masyarakat juga jangan khawatir juga kalau ke sana pasti juga akan digiringkan ya Bu ya, akan betul. Juga maksudnya ditemani, dipandu juga. Jadi nggak bakalan kesal kemari juga Bu ya. Jadi jangan khawatir kalau dengar Ibu Suci tadi lantai 3, lantai 2, lantai 4. Jadi jangan khawatir karena nanti akan dipandu juga. Betul. Iya betul yang sekali. Yang penting bertanya sama petugas, misalnya ada satpam di situ, bertanya aja, insya Allah nanti akan dipandu, ditunjukkan oleh bapak yang bertugas saat itu. Iya, dan juga kalau ada yang juga sudah mau melahirkan juga pasti langsung diangkut juga ya, di awal depan pintu juga sudah disambut ya Bu ya. Sudah. Iya, terkait Ibu sebagai ketua IBI Ranting RSUD Haji Bu Jasin Pelehari, apakah selama ini juga ada kendala ataupun juga hambatan selama dalam pelayanan yang apa yang biasanya mendominasi? Apakah ada mungkin sedikit dengan masyarakat, dengan ibu-ibu? Mungkin biasanya ada serba-serbinya nih Bu ya. Iya, biasanya betul. Sebagai bidan nih Bu ya. Pastilah. Jadi kebanyakan mungkin miskomunikasi ya Mas. Jadi komunikasi itu penting. Jadi kalau misalnya ada pasien yang mau melahirkan misalnya kan ya, kemudian terindikasi harus dilakukan operasi sesar misalnya kan. Nah, akan tetapi misal itu keluarga itu menolak untuk dilakukan operasi sesar. Nah, di situ peran bidan dalam komunikasi informasi edukasinya. Jadi seperti itu. Kemudian lagi tantangannya kalau di di ruangan itu yang bayi yang harusnya dirawat karena dia bilirubinnya tinggi atau bayinya kuning. Nah, itu kadang-kadang ada yang menolak untuk dirawat inap atau dilanjutkan perawatannya, dia ingin merawat di rumah saja. Nah, mungkin itu merupakan salah satu kendala juga. Tapi tetap kita dengan komunikasi kita seperti itu, Mas. Tapi dengan komunikasi kadang-kadang mereka juga tetap menginginkan pulang saja seperti itu. Padahal kalau bayi kuning itu kalau kita biarkan, tidak kita rawat, itu dia akan berakibat kejang. Nah, kalau di masyarakat kita itu bayi kejang kadang-kadang kan karungkup, jadi seperti itu kan. Padahal bayinya kan bayi kuning yang harus diberikan perawatan seperti itu. Jadi mungkin kendalanya di itu aja. Tapi tetap kita komunikasikan dengan baik seperti itu. Bidan harus profesional Bu ya. Harus profesional. Kesehatan profesional. Ya, karena sudah membantu mulai dari kehamilan sampai dengan melahirkan ya. Termasuk juga memantau kesehatan fisik ibunya Bu ya. Iya, betul. Apakah psikisnya juga Bu? Psikis iya, karena kan di data kita itu di form kita itu ada seperti itu. Jadi ada fisik, psikis, tapi tidak terlalu mendalam juga kan psikisnya sesuai dengan keadaan ibunya saat itu, gitu kan. Kalau misalnya pasti goncangan Bu kalau melahirkan. Iya, kalau misalnya dia mau melahirkan kemudian kesakitan, nah kita harus harus tanggap. Nah, jadi kita meminta suami kah gitu kan mendampingi. Kadang-kadang pasien-pasien itu ada juga yang
minta didampingi oleh orang tuanya ada, Iya. tidak hanya suami. Tergantung nyamannya, Bu, ya. Tergantung nyamannya. Nah, Betul jadi sekali. iya, jadi kita gali di situlah seperti itu. Iya, dan memang bidan juga memang harus dituntut ya Bu ya, Iya. untuk bisa soft, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, dengan apalagi kalau menghadapi pasien seperti ini kita harus seperti ini. Betul sekali. Jadi luar biasa nih Bu. Iya, iya. Jadi mungkin dalam seperti di awal tadi, dalam menghadapi hal-hal seperti ini Bu, apakah ada juga apa ya, edukasi khusus bagi para bidan yang Ibu lakukan sebagai ketua IBI Ranting di RSUD Haji Boja Yasin, mungkin seminggu sekali atau untuk menanggapi hal-hal untuk apa ya, untuk menghadapi hal-hal seperti ini, jadi harus bagaimana gitu ya. Jadi ada penekanan di situ karena komunikasi itu kan bunyinya itu kayak gampang gitu ya. Coba kita lakukan dengan komunikasi kita kepada misalnya kepada seseorang yang misalnya tidak mau dirawat misalnya. Nah, dengan komunikasi kita belum tentu dengan satu kali kita komunikasi informasi edukasi dia akan menerima informasi yang kita berikan. Betul. Gitu kan? Jadi kita harus harus mengasah skill kita dalam berkomunikasi. Betul. Nah, termasuk komunikasi dengan body language-nya. Jadi kan misalnya dia bicaranya lembut, tapi body language-nya tidak mendukung, itu akan mempengaruhi juga ke si penerima pesan tadi kan. Gitu. Nah, momen ulun sebagai ketua IBI Ranting Rumah Sakit untuk menerapkan KIE namanya, kalau di kami KIE, jadi komunikasi, informasi, edukasi. Ada komunikasi, kita informasikan, kemudian edukasi atau pendidikan itu ya. Nah, itu di momen asesmen itu tadi Mas, asesmen kompetensi bidan. Jadi apapun kompetensi yang akan dilaksanakan, itu selalu saya masuki di situ KIE. Saya perkuat di KIE-nya, komunikasinya. Karena komunikasi itu kedengaran gampang, dilaksanakan sulit. Karena kita mengajak orang kan. Betul. Mengajak orang, belum tentu orang yang kita ajak itu mau. Itu dengan sekali dua kali belum tentu mau. Nah, jadi bagaimana seni kita berkomunikasi dengan seseorang agar orang itu mau menerima pesan yang kita sampaikan. Seperti itu. Itu kan ada dengan latihan, dengan kebiasaan. Kalau tidak dengan latihan, dengan dibiasakan, itu tidak akan terasah. Seperti itu. Nah, jadi momennya di asesmen kompetensi bidan tadi Mas, untuk penekanan komunikasinya. Kemudian kalau misalnya ada yang namanya kami itu pertemuan bidan untuk menambah pengetahuan di CPD namanya itu. Nah, di situ apapun yang saya bawakan di situ, misalnya saya membawakan tentang kegawat daruratan maternal, selalu saya sisipkan komunikasi, karena komunikasi itu sangat penting. Betul. Dengan komunikasi itu juga kita kan bisa salah paham seperti itu kan. Nah, jadi penyisipannya di asesmen kompetensi sama pada saat CPD itu tadi, CPD bidan. Padahal juga mereka waktu semasa di pendidikan juga sudah diberikan juga, sudah. Tapi kan komunikasi itu kalau tidak kita latih, tidak kita asah, diperkuat lagi, tidak kita pakai gitu kan, itu tidak akan tidak akan berhasil seperti itu. Iya. Gampang-gampang susah. Banyak gampangnya, dua kali gampangnya. Iya, dan masyarakat tuh biasanya banyak yang berpikir yang masih kurang paham. Padahal kok bidannya belum kawin, bidannya belum pernah melahirkan nih. Kok masih menganggap orang melahirkan? Ada juga seperti itu ya. Dan untuk bidan sendiri Bu, bidan yang ada di RSUD Haji Boja sendiri, bagaimana koordinasinya, konsultasinya dengan terkait komunikasi tadi dengan dokter kandungan Bu? Karena biasanya masyarakat maunya langsung saja ke dokter kandungan biar gitu. Jadi bagaimana selama ini sinergi ya mungkin ya, dengan dokter kandungan di sana, di pelayanan-pelayanan yang ada di RSUD Haji Boja Yasin Bu? Iya betul. Jadi kami kan dalam melakukan
asuhan ya, namanya asuhan. Asuhan itu kan mulai dari awal sampai dengan selesai. Diasuh. Nah, asuh seperti itu. Nah, jadi komunikasi ya benar. Masyarakat itu datang, dia apalagi sudah mau melahirkan maunya ditangani dokter aja seperti itu kan. Nah, tapi harus ada pemeriksaan dulu kan. Pemeriksaan itu dilakukan oleh bidan dulu, kemudian hasil pemeriksaannya itu dilaporkan ke dokter. Dokter tidak akan bisa mengadviskan atau apa ya, mengadvis itu apa ya namanya, memerintahkan, mengadvis tindakan kalau beliaunya tidak tahu dengan hasil pemeriksaannya datanya seperti dulu, apa, ya. datanya dulu kan seperti itu. Supaya tidak tidak terjadi kesalahan. Jadi tidak bisa ini kesalahan penanganan ya. Misalnya ada pasien ini mau langsung ini, nggak bisa. Kita dengan komunikasi tadi kan dengan pasiennya ya, kita komunikasikan. Nah, tetap kita lakukan penanganan awalnya dulu. Screening tadi ya. Iya, penanganan awalnya dulu seperti apa. Jadi kan mereka merasa nyaman karena alhamdulillah ulun pernah di ruangan cukup lama juga kan ya, cukup lama. Jadi untuk mengkomunikasikan ke pasien itu memang kita harus harus sering seperti itu. Jadi menyampaikan, ini misalnya mana dokternya kan seperti itu. Jadi kita sampaikan, Bu, ini kita periksa dulu, kita lakukan pemeriksaan dulu, kemudian hasil pemeriksaannya nanti kita sampaikan. Nah, tapi kan kadang-kadang ada juga pasien yang sudah sudah membawa surat rujukan misalnya dari dokter, misalnya sudah ada advis di situ. Iya, nah betul. itu ada advis di situ, tapi tetap kita lakukan pemeriksaan lagi gitu kan, tanda-tanda vitalnya, pemeriksaan fisik lainnya untuk melaporkan ke dokter spesialisnya ya. Seperti itu. Iya, jadi kebanyakan masyarakat seperti itu, Bu. Makanya tadi saya tanyakan seperti itu. Iya, betul. Biasa itu kan karena mereka nggak tahu kan. Iya, betul sekali. Karena mereka tidak tahu, wajar seperti itu kan. Jadi masyarakat Tanah Laut, terusnya ibu-ibu yang atau remaja putri yang ingin melahirkan, jangan khawatir, bisa langsung ke RSUD Haji Bojasin, karena juga selain pelayanan-pelayanan melahirkan, tentunya juga ada pelayanan untuk anak yang sudah dilahirkan ya, Bu ya. Jadi asuh kata ibu tadi ya, mulai dari kehamilan sampai dengan melahirkan juga. Betul. Ya, Bu, sudah lepas nih 44 menit dari waktu pukul 11 di siang hari ini. Tidak terasa ya, Bu ya. Membicarakan ini, berasa saya cowok nih, Bu. Tapi menguasai juga ternyata. Enggak juga, Bu. Ya, yang pasti mudah-mudahan lah, apalagi pandemi seperti ini bukan menjadi kendala pemikiran masyarakat untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Bojasin. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Jangan takut dan jangan ragu. Yang penting kita protokol kesehatan kita jalankan dan juga yang belum vaksin ya bulan untuk mengurangi risiko penularan mereka mengurangi risiko gejala kalaupun terkonfirmasi juga Bu ya. Betul. Kayak saya dokternya nih. Iya, Ibu Suci, tentunya di siang hari ini ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan lagi. Closing statement kita hari ini, nampaknya sudah banyaknya Ibu jelaskan, banyak yang Ibu sampaikan terkait pelayanan-pelayanan kebidanan yang ada di RSUD Haji Bojasin. Mungkin ada, Bu, yang ingin disampaikan lagi, Bu, di closing statement kita untuk himbauan kepada masyarakat maupun juga kepada bidan-bidan ibu yang ada di bidan-bidan yang ada di RSUD Haji Bojasin. Silakan, Bu. Ya, baik. Saatnya bidan di seluruh Nusantara bahu-membahu bergerak bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak menuju Indonesia maju. Dari bidan berkualitaslah perempuan dan anak yang sehat bisa diwujudkan. Kesehatan ibu dan anak adalah kunci keluarga sehat, masyarakat, negara, dan dunia akan sehat. Kami, Bidan RSUD Haji Bojasin Plehari, siap melayani masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Kami tunggu kedatangan bubuhan pian, nang isi kartu BPJS, tanggungan pemerintah, atau pasien umum,
samuaan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang ada dan disepakati bersama. Tetap jaga protokol kesehatan. Demikian. Iya, terima kasih Bu Suci.